Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Adi Albana akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip modul ajar. Sebelum saya presentasikan prinsip modul ajar, saya akan menyapa bapak-bapak semua yang sudah bergabung di meeting. Apa kabar Bapak Sulaiman, Bapak Suntoro, Bu Erlis? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini Gresik ini mulai panas Pak. Termasuk orang yang mengaku Gresik ini Bawean. Bawean juga panas Pak. Ya, itu perkembangan kita kali ini. Saya akan memulai presentasi kita pada hari ini. Sebenarnya materi kita melanjutkan hasil yang kemarin, pembahasan kemarin. Pembahasan kemarin kita sedang membahas modul ajar. Kita lanjutkan materi kita kemarin, modul ajar. Nah, baik, ini modul ajar kita. Kita kemarin sudah masuk di modul ajar. Kemarin juga sudah komponen modul ajar. Berikutnya prinsip penyusunan modul ajar yang akan kita bahas kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang modul ajar. Baik, di prinsip modul ajar melakukan pendekatan melalui tahap-tahap perkembangan untuk memperhitungkan beberapa macam prinsip yang akan kita ketahui kali ini. Yang pertama adalah karakteristik. Karakteristik ini kompetensi dan minat peserta didik di setiap fase. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi pada setiap fase. Yang nomor tiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu mempunyai keunikan tersendiri. Ya, peserta didik mempunyai keunikan karakteristik tersendiri. Yang berikutnya, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal. Dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Yang poin berikutnya yang perlu kita ketahui dalam prinsip penyusunan modul ajar adalah tingkat kematangan setiap peserta didik, tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Nah, tingkat kematangan ini sangat dipengaruhi tentunya oleh lingkungan, baik lingkungan yang ada di rumah maupun lingkungan yang ada di sekolah. Baik, berikutnya prinsip penyusunan modul ajar. Poin keempat, kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama, esensial. Esensial di sini tentunya paham terhadap konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dari di lintas disiplin. Nah, esensial di sini tentunya harus dipersiapkan, dibuat sehingga betul-betul memenuhi prinsip dalam modul ajar ini. Yang berikutnya menarik, bermakna dan menantang. Maksudnya menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga peserta didik tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya.
Jadi harus menarik, harus bermakna, mempunyai kesan kepada peserta didik yang lebih menantang. Baik, berikutnya relevan dan kontekstual. Relevan di sini berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Harus relevan. Jadi ini lingkungan yang lebih luas dalam mempengaruhi perkembangan siswa. Harus relevan dan kontekstual. Yang berikutnya adalah berkesinambungan. Keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi harus ada keterkaitan kegiatan belajar. Nah, pada fase ini setiap siswa dituntut untuk lebih berkelanjutan. Baik, kita lanjut. Prosedur penyusunan modul ajar. Yang perlu diperhatikan adalah setiap modul ajar harus melalui analisis kondisi dan kebutuhan guru, serta peserta didik, serta satuan pelajar juga. Satuan pendidikan maksud saya. Nah, di fase ini setiap satuan pendidikan melakukan pengkondisian melalui stakeholdernya, seperti apa menurut perkembangan peserta didiknya maupun alamnya. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Guru memilih dimensi profil belajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Berikutnya, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Guru dapat memilih hasil pengembangan sekolah atau mengacu kepada ATP yang ada. Yang nomor 4, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Apa saja komponen yang tersedia di dalam satuan pendidikan? Selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mapel masing-masing. Berikutnya, pelaksanaan pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai modul ajar yang telah disusun. Dan poin nomor 6 yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran. Begitu. Nah, kalau seandainya kita mengarah kepada sebuah pertanyaan, sebutkan langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasa sendiri. Saya rasa Bapak Ibu bisa melakukannya. Bisa menjawab dari apa yang sudah saya jelaskan di depan. Nah, hal-hal yang perlu diingat dalam penyusunan modul ajar. Yang pertama, materi ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi guru, sekolah atau stakeholder dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Yang berikutnya, guru, sekolah atau stakeholder dapat menggunakan referensi lain yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik. Yang nomor 4, yang perlu diingat, pada panduan ini lebih menekankan pada konsep, prinsip, dan prosedur dalam pengembangan ATP dan modul ajar. Materi atau bahan ajar, guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan peserta didik. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Barangkali dalam pertemuan ini ada yang bisa kita bahas untuk berdiskusi. Dipersilakan Bapak Ibu. Pak Suntoro sudah raise hand? Ataukah cukup?
Cukup, Pak. Sangat jelas. Sangat jelas. Oke, ya kalau sudah seperti ini, saya sampai di sini presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu Lili.